Halo teman-teman, selamat datang di channel gua, Dani Jidat, and this is my friend horror story. Jadi di sini diceritain kalau kejadian ini tuh berada di Bandung dan berada di kos-kosan karena yang bercerita ini memang sedang kuliah di Bandung. Dan waktu itu pada saat kejadian itu sedang weekend, jadi lagi santai-santai sore dan memang waktu kampus memang lagi senggang. Nah, yang menceritakan ini si Brian kita sebutnya ya, itu tinggal di kosan lantai bawah karena di kosannya sendiri ada 2 lantai. Dan kondisi kosannya itu juga nggak terlalu sepi, kayak berarti nggak banyak yang kosong, berarti banyak terisi juga kos-kosannya. Nah, ketika si Brian ini sedang istirahat, terdengar suara gaduh dari luar kamar. Tapi suaranya aneh karena yang gue dengar suara perempuan dan laki-laki. Waktu itu saya acuh soalnya memang lagi males juga kan. Selang beberapa jam tiba-tiba diketoklah kamar saya. Tolong A. Nah, dengan malasnya saya buka pintu, ternyata teman sebelah kamar saya, sebut aja namanya Adi, minta tolong bantuan kepada saya karena kerabatnya di kamar atas. Kita sebut ini Bambang ya. Berarti yang butuh pertolongan adalah di lantai atas ya, di lantai 2. Namanya Bambang. Dan kemudian si Adi dan Brian ini menuju ke atas dan langsung masuk ke kamar si Bambang. Nah, sudah masuk, ternyata si Bambang ini emang kondisinya tuh lagi megang tangan saudara wanitanya ya. Seorang wanita yang terduduk dengan mata melotot tak mengedip, tanda-tanda dia kerasukan sembari tanpa hentinya melihat ke arah luar. Saudarinya yang cewek ini akan kita sebut sebagai Citra. Dari keterangan si Bambang ini, dia bilang kalau cewek itu saudarinya. Dan saudarinya itu sejak siang selalu menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu si Bambang memegang tangan saudarinya. Keadaan mulai panik, saya panggil teman-teman dari kamar yang lain yang ada untuk membantu. Setidaknya mendoakan atau apalah sampai keadaannya tenang kembali. Nah, setelah itu keadaan juga sedikit lebih tenang. Karena ternyata si Citra itu sudah tidur di kamarnya. Jadi bisa tidur ya setelah tadi melotot-melotot. Tapi anak-anak masih pada tegang di anak-anak kosan. Jadi mereka tuh berjaga-jaga di situ. Lalu ceritalah si Bambang ke anak-anak yang lain kalau kejadiannya dari siang dan sebelum kemasukan si Citra ini tuh dijemput dari kosannya. Jadi Citra itu bukan penghuni kosan tapi diambil dari kosan lain ya, karena memang udah mulai nyakitin dirinya sendiri dari siang. Dan di tengah obrolan si Citra ini terbangun dan si Bambang langsung buru-buru ke Citra karena takut nanti kenapa-napa kan. Pas ditanya, si Citra ini bilang dia udah baik-baik aja. Tapi kita tuh yang di situ tuh pada nggak percaya soalnya auranya tuh masih mencekam gitu, agak beda ya. Lalu si Citra itu minta pergi ke WC karena WC di kos-kosan itu posisinya di luar di lantai bawah dan nggak horor kita. Jadi si para teman-temannya udahlah, oke kita kasih ke WC. Nah, waktu tiba-tiba si Citra ini tuh langsung senyum aneh gitu ke sekelilingnya dan langsung lari ke arah pintu, berusaha loncat dari lantai 2. Kejadiannya cepet banget. Untungnya si teman-temannya ini banyak ya. Jadi ada beberapa orang juga yang standby di situ. Jadi sempat ditangkap, sempat ditahan. Nah, pada saat lagi langsung ditahan, terus langsung si Citra ini tiba-tiba ketawa aja gitu kayak Mbak Kunti katanya. Mekik telinga terus panik. Kita doain bareng-bareng, rame-rame sampai tenang lagi. Kita cobain bacain ayat kursi dan yang lain-lain, dipimpin oleh teman saya yang kebetulan ahli di bidang surat-surat panjang. Sampai si cewek ini berhenti ketawa dan tertidur kembali. Jadi tadi kejadiannya tuh sore hari ya. Sekarang sudah menunjukkan jam 8. Jadi keadaannya udah mulai agak tenang. Dan akhirnya si Citra ini kebangun. Tadi kan udah sempet tidur kembali, sekarang sudah kebangun. Nah, sekarang perbedaannya adalah ketika terbangun, ngelihat bahwa si Citra ini mukanya tuh udah kondisinya tuh udah normal. Karena tadi yang dilihat walaupun dia sudah terbangun, tapi mereka semua tuh masih ngerasa kayak aneh gitu. Tapi sekarang enggak. Dan udah mulai nyambung kalau diajak ngobrol. Nah, ceritanya tuh adalah dia ngubungin saudarinya
Si B ngerasa ada yang ganjil di kamar kosan baru. Jadi si Citra mengatakan bahwa ada hal yang agak ganjil di kosan-kosan dia yang baru ini. Ternyata jarak kosan yang si Citra ini tuh adalah memang gak jauh dari kosan si Brain ini ya. Namun anehnya menurut pengakuannya kalau ternyata dia satu-satunya yang ngekos di kosan cewek itu. Tempatnya tuh besar banget, tingkat 2, model-model rumah mewah di sinetron. Dan kosannya tuh di sampingnya tapi indoor, jadi nyambung sama rumah utama. Kamarnya berjejer, manjang. Tiap kamar tuh lembab gitu dan lokasinya di jalan utama lah, jadi rada besar. Di tengah obrolan tenang nih sama mereka ini, tiba-tiba tuh cewek teriak histeris. Si Citra teriak histeris. Dia bilang katanya dia ngelihat sosok hitam di pojokan. Sedangkan tapi teman-teman dari Brian maupun teman-teman itu nggak bisa ngelihat apa-apaan. Nah di tengah kepanikan itu sembari si Citra lagi teriak-teriak, si Brian ini nyium bau bangke busuk banget. Tapi saya nggak ceritain takut bikin makin panik. Tiba-tiba aja si Citra sambil nangis dia bilang dia ngeliat makhluk tuh bau bangke. Dan situ temen saya si Adi tuh sebelumnya manggil ke atas ngaku dia nyium bau yang sama. Oke. Di situ saya shock dong. Gak mau sendirian, saya bilang aja saya juga nyium bau yang sama. Dan ternyata memang 5-6 orang yang ada di ruangan tersebut, ternyata cuma 3 aja yang mencium bau yang sama. Jadi gak semuanya mencium, tapi ada beberapa orang yang mencium bau busuk tersebut. Jadi ya dari keadaannya tenang gitu, tiba-tiba sekarang berubah menjadi panik kembali lah. Dan akhirnya si Brain dan si Adi ini mencoba untuk mencari orang-orang yang berpengalaman mengenal hal-hal yang goib begini di sekitarannya gitu. Kayak seperti tokoh atau agama atau apalah gitu ya. Jadi dia bergegas langsung si Brian keluar ke kosannya. Nah dia coba nanya-nanya, nyari-nyari ya. Nah tiba-tiba tuh pada saat lagi jalan itu si Brian dan si A itu merasa bahwa kakinya tuh mendadak berat gitu. Punggungnya juga jadi pegel. Terus tiap gerak tuh makin berat. Dan pundak kayak ada yang hinggap gitu. Dan bau bangke yang kita sebelumnya cium yang di kos-kosan, tiba-tiba sekarang tuh kok baunya tuh makin kuat gitu. Tapi mereka masih mencoba untuk jalan karena mereka masih mencoba untuk mencari orang-orang yang kira-kira bisa ngebantu mereka. Dan kira-kira gak jauh dari kosan itu ketika lagi jalan dia tiba-tiba dengar suara anak kecil manggil gitu. Saya gak tahu itu warga sekitar atau bukan. Yang pasti dengan keadaan mereka yang kakinya berat, punggungnya juga kayak dihinggapin, otomatis pikiran mereka juga pasti udah macem-macem ya. Tapi yang pasti waktu itu kita ada di gang sempit, keadaan udah gelap banget karena udah di atas jam 8. Dan mereka berpikir kayaknya gak mungkin ada anak kecil. Kita coba tenangin diri dan Brian bilang ke sekeliling gitu ngomong. Dia bilang pokoknya mintanya tuh jangan ikut, jangan ngegantung di kaki saya dan pundak soalnya berat. Nah entah kenapa tiba-tiba secara ajaib aja gitu si Brian sama si A itu ngerasa bahwa bebannya beratnya kaki dan pundak itu langsung berkurang. Dan ketika merasa mereka udah mulai agak lebih enteng lagi, akhirnya mereka coba untuk mencari lagi ke rumah-rumah orang yang berpengalaman untuk ngebantu mereka soal masalah kejadian yang di kos. Jadi mereka mencari cukup lama, informasi-informasi, bahkan mereka nanya-nanya juga ke warga sekitar sepertinya ya. Anehnya kata dia, kalau saya lihat dari sikap beberapa orang terlihat agak sinis ketika menanyakan soal masalah kos-kosan yang tadi si Citra ceritain. Intinya banyak banget yang bilang kalau tempat itu emang agak-agak ya, jadi kosan Citra itu ya. Dan dari cerita setempat saya dapatkan beberapa informasi mengenai tempat tersebut. Singkat cerita intinya kita bertemu dengan orang yang berpengalaman, dia gak bisa ikut tapi dia memberikan sebotol air yang udah didoain gitu lalu kita pulang. Sepulangnya di kosan, si Citra udah tidur. Demi keamanan jadi si Citra itu tidur di kamar si Bambang ya, karena saudarinya ya. Kemudian dikunci dari luar. Dan si Bambang itu akhirnya tidur di tempat temannya yang di si Brian atau si Adi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada perlu apa-apa, bisa bantu anak-anak dengan cepat gitu. Apakah hal itu cerdas untuk dilakukan untuk ninggalin tuh cewek sendirian? Saya nggak tahu. Yang pasti kita udah capek banget hari itu. Kita amanin kamarnya dari benda tajam dan lain-lain. Saya kembali ke kamar terus tidur karena kelelahan. Jadi
Kejadiannya sampai saat ini Citra akhirnya ditinggal tidur sendirian di kamar si Bambang saudaranya, dan dikunci dari luar, jadi si Citra ini sendirian di kamar. Dan akhirnya pagi datang, ceweknya juga, si Citra itu juga udah mendingan, tapi agak pucet mukanya walau udah sarapan. Kita bawalah ke masjid pas zuhur. Mungkin di masjid yang ada yang bisa ruqyah, dicobalah di ruqyah. Ternyata makin lemah lah dia. Pas malamnya, jadi ini langsung malam ya, jadi kejadiannya langsung kembali lagi ke malam. Pas malamnya si Bambang minta bantuan untuk ambilin barang-barangnya si Citra ini dari kos-kosannya yang katanya tempatnya itu cukup mengganggu ya. Dan si Bambang ini minta kepada teman-temannya kayak Brian dan Adi dan yang lain-lainnya untuk ngebantu ngebawain barang, karena selama mungkin si Bambang berpikir selama barang-barang dari Citra ada di sana mungkin gangguan itu nggak hilang-hilang. Jadi ternyata seharian itu selama dari pagi sampai malam itu memang si saudaranya itu masih sempet kayak orang kemasukan ya. Jadi masih suka random, suka nyakitin diri sendiri, sampai ketawa-ketawa. Dan yang ngerasukin si Citra itu juga sempet nantangin dan ngutuk temen-temen di kos-kosannya. Dan kayak tahu gitu apa yang diomongin. Dibilang kayak ada kalau lo ngomongin kita di belakang, tuh cewek tiba-tiba nudu-nudu dan langsung ngomel-ngomel seakan-akan tahu apa yang kita omongin di belakang. Pagi-pagi sekali saya bersama beberapa teman akhirnya pergi ke kosan si Citra untuk ngambil semua barang. Kita ambilin. Nah, saya dengar rumor dari warga sekitar, karena saya penasaran, kita buktiin rumor tersebut. Salah satu rumor mengatakan di pojokan ruangan ada kasur bedah. Kita cek bersama dengan si Bambang, ternyata fix memang ada di situ. Dan itu kayak memvalidasi bahwa memang betul rumor itu ada. Gak lama kita bergegas ke kosan setelah ambil barang itu, dan sehari itu saudaranya makin normal, tapi ada satu keanehan. Dia super sensitif, jadi ketika kita obrolin dari jauh gitu, dia tuh jadi emosi mendadak. Sampai intinya ke satu titik dia mulai bertingkah aneh-aneh lagi pas malamnya. Di titik itu saya nyerah deh, gak mau ngurusin, udah capek. Kayaknya si Brian dan teman-teman juga udah capek banget karena udah beberapa hari nih ya. Kalau dilihat sini dari ceritanya sudah 3 hari. Jadi dia kembali ke kamar dan tidur si Brian. Keesokan harinya si Bambang nyari kosan baru buat saudarinya ya. Soalnya udah mulai ditegur sama pemilik kosan karena saudarinya nginep udah lebih dari 2 hari di kosan cowok. Entah mereka nggak ingin terlibat atau gimana, oke lah dicari. Alhamdulillah dapat tempat yang baru di dekat masjid, namun kali ini tempatnya lebih jauh. Jadi kalau mulai kambuh lagi tolong digotong ke masjid. Jadi dia taruh di dekat masjid kos-kosannya. Jadi kalau kenapa-napa dengan si Citra ini bisa langsung buru-buru digotong. Jadi menitip pesan berarti di tempat kosan yang baru, kalau there's something happen sama Citra ini tolong langsung gotong ke masjid. Sebelumnya ada beberapa fakta mengenai kosan berhantu itu. Jadi tempat Citra yang lama ya. Ternyata kosan itu tuh kata warga sekitar merupakan tempat aborsi. Itulah yang mendukung rumor mengenai kasur bedah dan suara anak-anak yang saya dengar di malam pertama. Pas mendengar rumor itu pun saya sudah merinding bang, bareng si Adi. Nah beberapa hari setelah pindah kondisi saudaranya nih si Citra mulai membaik. Tapi dia ngasih beberapa saran dan nasihat, katanya sama seperti ketika si Citra mulai normal. Tuh makhluk yang rasukin bisa tahu kalau dia diomongin. Jadi hati-hati kalau ngelewat kosan angker itu. Di sana mulai merinding nih mereka semua karena diomongin. Jadi karena kos-kosannya nggak jauh dari kos-kosan si Brian dan kawan-kawan ini nih. Jadi dibilang bahwa jadi ternyata kalau lo ngomongin tentang ini, kemungkinan besar dia akan tahu. Ceritanya berakhir di situ bang, dan sampai sekarang saya kerja di kosan itu kadang masih saya sering lewatin. Jadi ternyata si Brian masih berada di kosan tersebut. Saya pantau terus perkembangannya gimana. Kosan itu kadang-kadang ganti-ganti bang. Kadang kosan cewek, kadang jadi kosan cowok. Entah berapa orang yang mampu tinggal di sana. Lebih dari 1 hari. Karena saya benar-benar harus lihat sendiri supaya dia mungkin lebih percaya kali ya. Sampai suatu ketika pernah saya ngelihat wujud cewek berdiri pakai dress terusan di atas balkon. Dan sejak itu saya berhenti mantau kosan tersebut. Karena penasaran saya sudah terbayarkan. Jadi dia udah gak mau mantau karena penasarannya udah selesai ya.
Dan ketika saya ngetik cerita ini pun tak kenapa saya masih merinding bang. Sekedar saran mungkin abang coba cek sekitaran abang. Saya tahu dia takut malah dia kesana karena dia diomongin. Kenapa itu ada di bawahnya ya. Jadi cerita dari Brain ini adalah kejadian nyata. Yang dimana mungkin banyak ya terjadi di kos-kosan yang memang sering banget kalau kita lihat. Kalau kos-kosannya itu memang punya cerita di masa lalu. Nah kalau di sini kan kalau dilihat dari Brian mencari rumor-rumornya dengan warga sekitar itu bahwa ternyata kos-kosannya itu memang dulu adalah tempat aborsi dan divalidasi dengan adanya meja bedah di kosan tersebut. Yang gue ngerasa kayak cukup aneh ya ketika pada saat orang pemilik kosan tersebut tetap menaruh meja bedah itu tetap di situ. Padahal seharusnya mending lebih baik dibuang aja karena udah jadi kos-kosan. Dan gue gak tahu mungkin orang Bandung yang tahu karena ini berada di jalan utama. Dan kos-kosannya itu bentuknya seperti kayak rumah mewah. Jadi mungkin gak ada yang terlalu curiga bahwa kosan tersebut cukup angker. Tapi kurang lebih itu cerita dari Brain. Dan bagi teman-teman yang suka dengan cerita horor, mudah-mudahan dengan ini terhibur. Mudah-mudahan juga setidaknya mendapatkan cukup cerita yang bergidik ya. Dan apabila kali teman-teman punya cerita yang lain, kalian bisa DM gue di Discord ataupun bisa langsung ngobrol sama gue langsung untuk kita rekam. So, thank you very much. Ketemu lagi di next My Horror Story and bye-bye guys.